Alhamdulillah, posisi KRI Nanggala 402 telah ditemukan. TNI dan tim SAR siapkan evakuasi. Kita siapkan satu kapal dari Tanjung Priok dan satu kapal dari Benoa, Bali. Yang dari Tanjung Priok 23 personel lengkap dan dengan peralatan side sonar, kemudian ada underwater sonar yang berkemampuan mencari benda-benda di bawah laut. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat membantu penemuannya. Kalau kedalaman kita tidak ada, Mbak ya, tidak ada persulitan. Yang kita antisipasi adalah bila ditemukan bagaimana proses penyelamatannya. Okay. Kalau penemuan benda laut dengan kedalaman 700 meter masih bisa temukan dengan alat sonar yang kita miliki. Alhamdulillah, posisi KRI Nanggala 402 telah ditemukan. TNI dan tim SAR siapkan evakuasi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pernyataannya. TNI dan tim SAR sedang menyiapkan evakuasi untuk NKRI Nanggala 402 pada 24 April. Proses evakuasi disiapkan terhadap 53 kru KRI Nanggala yang diperkirakan masih selamat. Dikutip seputar tangsel.com dari Antara, Laksamana Yudo Margono mengatakan menyiapkan evakuasi ke Surabaya atau Banyuwangi. Kita siapkan evakuasi medis terhadap kru yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita siapkan untuk evakuasi ke Surabaya atau ke Banyuwangi dan akan melanjutkan proses berikutnya, begitulah terang Laksamana TNI Yudo Margono di Pelabuhan Ngurah Rai Bali, Badung, Bali. Persiapan evakuasi ini didasarkan pada bukti-bukti penemuan komponen kapal selam yang diyakini milik KRI Nanggala 402. Unsur-unsur TNI bersama dengan bantuan dari negara sahabat akan berusaha keras untuk evakuasi karena kedalaman laut kita deteksi tadi adalah 850 mil. Begitulah tambah Yudo Margono. Posisi ini sangat beresiko dan memiliki kesulitan tinggi baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Begitulah tambahnya. Dalam proses evakuasi KRI Nanggala juga akan melibatkan The International Submarine Escape dan Rescue Liaison Office atau ISMERLO. Dari bantuan evakuasi juga datang dari kapal MV Swift Rescue milik Singapura yang juga masuk dalam organisasi ISMERLO. Selain dari Singapura, bantuan juga datang dari Malaysia dengan kapal Megabakti yang masih dalam perjalanan, HMAS Ballarat dari Australia, dan HEAS Serius Australia dan kapal India. Tutup Laksamana Yudo Margono. Tim hadapi kesulitan tinggi dan resiko ini, evakuasi medis turut disiapkan ABK yang mungkin selamat. Setelah 72 jam pencarian, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam oleh tim gabungan. Diberitakan sebelumnya kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu 21 April. Saat hilang kontak, KRI Nanggala 402 membawa 53 orang yang terdiri dari 49 ABK, seorang komandan satuan dan 3 personel senjata. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono mengatakan, tim mendalami kesulitan dalam pencarian hingga menghadapi resiko tinggi dalam proses evakuasi. Penyebabnya ialah kapal selam terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. Laksamana Yudo mengatakan dalam berupaya keras mencari KRI Nanggala 402 beserta para awak kapal di dalamnya. Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter. Begitulah kata Yudo dalam jumpa pers di Bali Sabtu 24 April. Dalam video kondisi tersebut, kata Yudo, tim dipastikan menghadapi kesulitan hingga resiko yang tinggi. Ini riskan dan memiliki kesulitan tinggi untuk ROV atau remotely operate vessel dan pengangkatan nantinya, begitulah ujar dia, dibantu negara lain dalam pencarian ini. TNI dibantu oleh militer negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat. Untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900 hingga 1000 meter.
kita tempatkan bersama KRI Regal jika itu terbukti Nanggala. Kita tindak lanjuti dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura, begitulah kata Yudo. Peralatan dari Australia juga disiagakan untuk mendeteksi gerakan bawah air. Dari Australia ini juga ditempatkan dekat mereka memiliki kemampuan untuk deteksi bawah air. Namun hanya menemukan kontak sonar saja ditindaklanjuti oleh KRI Regal. Begitulah ujar dia. Dalam kesempatan itu, KSAL juga menyatakan status submiss kapal selam hingga ditingkatkan menjadi subsang, kapal selam tenggelam. Kita isyaratkan dalam submiss kita tingkatkan menjadi fase subsang, begitulah ujar dia. Tim kini siap untuk melakukan evakuasi terhadap awak kapal selam yang masih bisa ditemukan. Pada fase ini kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang masih kemungkinan ada yang selamat. Anggota yang selamat akan kita evakuasi baik ke Surabaya atau ke Banyuwangi, begitulah ujar KSAL. Polri turut membantu, tim dari kepolisian turut membantu dalam pencarian KRI Nanggala. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun turut mendampingi Panglima TNI dan KSAL dalam proses pencarian. Setidaknya ada 4 kapal dan 4 drone diterjunkan Polri untuk membantu pencarian. Dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan dengan segala daya upaya yang ada. Kami telah menurunkan 4 jenis kapal untuk mensupport pencarian kegiatan rescue dan 4 unit drone, begitulah kata Sigit. Titik terang penyelamatan KRI Nanggala 402 makin tampak. Pesawat Amerika P-8 Poseidon sisir wilayah udara Bali, unjuk kemampuan deteksi kapal selam. Titik terang penyelamatan KRI Nanggala 402 makin tampak. Pesawat Amerika P-8 Poseidon sisir wilayah udara Bali, unjuk kemampuan deteksi kapal selam. Upaya penyelamatan KRI Nanggala 402 tampak makin terang. Kedatangan pesawat P-8 Poseidon milik militer Amerika Serikat makin memperkuat keyakinan pencarian kapal. Pencarian kapal selam Indonesia itu segera membuahkan hasil. KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali pada Rabu 21 April sekitar pukul 3.46 waktu Indonesia Barat. Kapal selam produksi Jerman tahun 1977 itu ditengarai mengalami blackout atau mati listrik total saat penyelamatan sehingga kapal tersebut diperkirakan jatuh di kedalaman sekitar 600-700 meter dari permukaan laut. Di dalam kapal tersebut terdapat 53 awak kapal yang terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan, dan 3 personel arsenal. Saat ini ada 5 KRI yang dikerahkan untuk mencari kapal selam tersebut. Salah satu kapal yaitu KRI RE Marta Dinata sempat mendeteksi pergerakan dengan kecepatan 2,5 knot. Setelah ditelusuri ternyata pergerakan tersebut berasal dari rumpon atau alat bantu cari ikan. Namun pada Kamis 22 April 2021, kru pencari mendeteksi kemagnetan yang tinggi di salah satu titik lokasi. Inilah 9 fakta dari KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Titik dengan kemagnetan tinggi ditemukan di kedalaman 50-100 meter. Kamis sore, dengan menggunakan multi-beam, echo, sounder, portable, kru pencari akan kembali ke lokasi untuk mencari tahu temuan tersebut. Harapannya KRI Nanggala, demikian ujar Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Yudo mengungkapkan soal 2 kemungkinan temuan tumpahan minyak dalam pencarian KRI Nanggala 402. Menurut Yudo, kemungkinan pertama adalah tangki kapal selam mengalami keretakan sehingga terjadi kebocoran apabila kapal terus menyelam ke kedalaman. Kemungkinan kedua jika KRI Nanggala 402 masih melayang di kediaman 50 meter sampai 100 meter. ABK kapal selam itu membuang bahan cair yang ada di dalam kapal dengan harapan dapat meringankan beban kapal selam. Kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, diembuskan, dibuang, harapannya ini untuk mengapungkan. Jadi untuk meringankan berat kapal selam itu sehingga bisa melayang. Demikian ujar dia. KRI Nanggala. Kini Indonesia kedatangan pesawat mata-mata Amerika P-8 Poseidon yang begitu ditakuti Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad menuturkan, pesawat Amerika Serikat P-8 Poseidon dijadwalkan tiba pada Jumat malam 23 April 2021 guna membantu pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Tim dari Poseidon yang nanti akan sebagai operator ataupun membantu P-8 Poseidon Amerika dari US Air Force yang mudah-mudahan bisa datang malam atau dini hari nanti.
Demikian ujarnya dalam konferensi pers di Bali dikutip dari kanal YouTube Puspen TNI pada Jumat 23 April. Adapun tim ataupun operator pesawat P-8 Poseidon sudah merapat malam ini. Selain AS, militer luar negeri yang sudah merapat adalah personel Angkatan Bersenjata Singapura. Sebanyak 5 personel militer Singapura sejauh ini sudah merapat ke KRI Dr. Suharto 990.